kembali dalam ibadah sekolah minggu di udara bareng Kak Desi dan Kak Kesya. Nah teman-teman, gimana nih sekolahnya? Sudah selesai ujian akhir? Atau ada yang masih mempersiapkan diri untuk ujian semester? Wah, semangat ya teman-teman. Iya, harus Pokoknya teman-teman harus do your best, oke? Oke. Tuhan Yesus pasti menolong teman-teman semuanya. Amin. Nah, teman-teman, sekarang kita mau mulai ibadah kita dulu nih. Siapkan hati, kita mau sama-sama memuji Tuhan, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Kak Kesya yang akan pimpin kita dalam doa. Oke teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat Tuhan, untuk kasih karunia Tuhan bagi kami. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang kita mau Memuji Tuhan. Yang semangat. Yang semangat. Teman-teman, kita bersama-sama naikkan pujian ini ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di diriku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Shalom teman-teman, kita mau menaikkan pujian ini dengan semangat ya, oke? Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku jadi berkat, sepanjang hidupku jadi berkat. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku jadi berkat. Puji Tuhan. Shalom teman-teman, jagoan-jagoannya Tuhan Yesus, apa kabar semuanya? Wah, tadi sudah memuji Tuhan dengan semangat kan? Luar biasa. Sekarang waktunya kita mau sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Sudah siap? Sudah siap semuanya? Oke, mantap. Yuk kita mulai di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk waktu ini. Kami sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, berkat Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami supaya kami bukan saja mendengar dengan baik, tapi kami mau melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap harinya dengan baik. Tolong setiap kami, pimpin setiap kami, berkati setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, teman-teman, minggu ini kita mau sama-sama belajar tentang hal mengumpulkan harta. Wow. Nah, bagian ini juga termasuk dalam seri khotbah Tuhan Yesus di atas bukit loh, teman-teman. Nah, sebelumnya Kak Vita mau tanya dulu nih, siapa di sini yang punya hobi mengumpulkan harta? Siapa yang punya hobi mengumpulkan harta? Mengumpulkan mainan, misalnya hartanya ya kalian ya. Terus mengumpulkan permen. Atau gini deh, mengumpulkan harta itu contohnya menabung, teman-teman. Siapa di sini yang suka menabung? Wah, banyak ya yang suka menabung. Wah, hebat. Nah,
Teman-teman, hal mengumpulkan harta ini kita mau sama-sama belajar dari ayat firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 19 sampai 24. Nah, teman-teman yang sudah besar, yang sudah pintar baca, boleh buka di Injil Matius 6 ayat 19 sampai 24. Oke, sudah ketemu? Sudah dapat? Oke. Ya, teman-teman bisa baca ya. Hal mengumpulkan harta. Matius 6 ayat 19 sampai 24. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya. Dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di mana, teman-teman? Di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Oke, sampai di situ dulu ya, teman-teman bisa baca kelanjutannya. Oke. Nah, kalau kita membaca judul ini ya, mungkin teman-teman langsung berpikir nih, wah, mengumpulkan harta. Berarti ini bicara tentang orang yang ingin menjadi kaya ya, Kak. Biasanya kan kalau orang yang ingin menjadi kaya, dia akan berusaha mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya ya. Mungkin itu berupa uang ya, atau barang ya, barang yang bergerak. Nah, bergerak itu maksudnya seperti mobil, emas, perak, berlian ya, barang-barang yang mudah sekali ya untuk misalnya dijual seperti itu, atau barang yang tidak bergerak seperti rumah, villa, tanah dan sebagainya. Nah, teman-teman ya, yang perlu kita tahu bahwa mengumpulkan harta itu, hal mengumpulkan harta untuk menjadi kaya bukanlah suatu dosa ya, itu bukan dosa teman-teman. Jadi kalau kita mau punya cita-cita jadi orang kaya atau kita memiliki harta yang banyak, itu bukan dosa, bukan ya. Tetapi caranya ya harus sesuai dengan firman Tuhan ya teman-teman ya. Nah, teman-teman tahu nggak siapa yang membuat seseorang itu kaya atau miskin? Tahu? Siapa yang bisa menjadikan seseorang itu kaya atau menjadikan seseorang itu miskin? Apakah kita menjadi kaya karena kerja keras kita saja atau hasil usaha kita? Oh iya dong Kak, aku kerja keras, aku dapat uang yang supaya aku bisa dapat uang yang banyak, aku bisa kaya raya. Itu kan hasil usahaku. Nah teman-teman, ya coba kita mau sama-sama lihat di 1 Samuel 2 ayat 7. Ayo, siapa yang udah ketemu? 1 Samuel 2 ayat 7. Wah, luar biasa. Yuk, baca sama Kak Vita. Oke. Tuhan, coba ulangi. Siapa? Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Jadi, teman-teman, siapa yang membuat seorang itu kaya atau miskin? Tuhan, benar sekali. Nah, untuk itu kita akan melihat orang-orang kaya yang diberkati Tuhan di dalam Alkitab, teman-teman. Teman-teman tahu siapa aja sih ya tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab yang diberkati Tuhan dengan luar biasa ya. Nah, kita mau lihat di Kejadian 13 ayat 2 nih. Siapa di situ? Ya, Bapak Abraham, betul ya. Nah, dikatakan bahwa Bapak Abraham itu sangat kaya, teman-teman. Dia memiliki banyak ternak, perak, dan emas. Wah, kaya sekali ya Bapak Abraham ini ya. Nah, kemudian ya, siapa lagi? Ishak, anaknya Bapak Abraham ya. Teman-teman bisa lihat di Kejadian 26 ayat 12 sampai 13 ya. Dikatakan di situ, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Ya, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. Wow, Ishak teman-teman sangat kaya kita bilang ya. Dan Yakub ya, di Kejadian 30-40 dikatakan, maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Wow, siapa lagi ya teman-teman? Ayub, Bapak Ayub ya. Teman-teman bisa baca di Ayub 1 ayat 3 ya. Ayub itu memiliki 7.000 ekor kambing domba,
3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak di dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Wow, ternyata Bapak Ayub kaya raya ya. Terus ada lagi teman-teman, Raja Salomo. Wah, teman-teman bisa lihat di 2 Tawarikh 1 ayat 11 sampai 12 dan pasal 9 ayat 22. Nah, Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat, teman-teman. Wah, jadi Raja Salomo ini melebihi semua raja dalam hal kekayaan. Tapi ya, yang membuat mereka kaya siapa? Tuhan, ya. Tuhanlah yang memberkati Abraham, Ishak, Yakub, Ayub, dan Raja Salomo, ya. Hal yang harus disadari adalah kalau Tuhan memberkati kita dengan kekayaan, maka teman-teman yang harus kita lakukan adalah yang pertama, ya. Kita harus menyadari bahwa kekayaan yang kita miliki adalah anugerah dari Tuhan, ya. Tuhan yang memberikan itu dalam hidup kita. Kita menjadi kaya bukan karena kehebatan kita, tapi karena anugerah Tuhan yang Tuhan berikan, yang Tuhan nyatakan atas hidup kita, ya, teman-teman ya. Nah, terus yang kedua, teman-teman, jangan kita tuh dikuasai oleh kekayaan kita. Jadi kalau kita merasa kita punya segala sesuatu, kita diberkati Tuhan dengan kekayaan, itu jangan kekayaan itu menguasai hidup kita, teman-teman. Ya, ada contohnya nih, seperti Nabal. Pernah dengar teman-teman cerita tentang Nabal? Nabal ini ada dalam kisah Raja Daud ya teman-teman. Jadi Nabal ini ternyata terkenal seseorang yang sangat pelit, teman-teman ya. Pelit sekali ya. Dia tidak mau membagi kekayaannya kepada Raja Daud dan tentara yang menyertai Daud. Oh, teman-teman mau baca ceritanya bisa baca di 1 Samuel 25 ayat 1 sampai 44. Nah, kalau teman-teman di situ baca ya, Nabal itu artinya adalah orang yang bebal. Nabal, orang yang bebal. Karena Nabal tidak mau berbagi dengan Raja Daud dan tentaranya, ya. Maka Raja Daud ini sebenarnya punya niat nih untuk apa? Untuk menghabisi Nabal ini dan keluarganya, bahkan semua yang Nabal ini miliki. Tapi untungnya Nabal ini punya istri, teman-teman. Namanya siapa? Abigail. Wah. Nah, ternyata istrinya Nabal ini yang bernama Abigail memiliki kemurahan hati. Jadi Abigail ini ketika dia dengar ada hal yang akan membuat keluarganya, suaminya ya menderita ya atau menghadapi satu hal yang kurang baik ya, langsung dia buru-buru ambil inisiatif, teman-teman ya. Dia mempersiapkan makanan, minuman, buah-buahan yang banyak untuk diberikan kepada Raja Daud dan tentaranya. Nah, karena kebaikan daripada Abigail, Raja Daud tidak jadi ya untuk membunuh Nabal dan keluarganya. Raja Daud membatalkan niatnya untuk membunuh Nabal dan keluarganya. Nah, pertama, Abigail ini istrinya tidak mau memberitahukan hal itu kepada suaminya Nabal. Tapi akhirnya dia beritahu ke suaminya mengenai peristiwa yang akan menimpa mereka. Nah, ketika Abigail ini memberitahu kepada Nabal peristiwa yang akan menimpa hidup mereka, tiba-tiba teman-teman tahu apa yang terjadi? Si Nabal ini langsung terkena serangan jantung. Terus dia jadi kaku. Ya, langsung kaku badannya semua. Dan 10 hari kemudian, Nabal meninggal dunia, teman-teman. Wow. Jangan seperti Nabal ya. Nah, teman-teman, kekayaan yang kita peroleh di dunia ini tidak bersifat kekal, ya. Ingat itu ya. Ya, kekayaan yang kita kumpulkan di dunia ini bisa karatan. Contohnya apa? Contohnya kalau itu terbuat dari besi ya, misalnya kayak mobil ya seperti itu ya, motor atau mungkin barang-barang yang mengandung besi itu pasti bisa karatan, ya kan? Lama-lama pasti karatan
ya, atau dicuri oleh pencuri. Benar kan? Waktu kita meninggalkan dunia ini, semua kekayaan yang kita miliki tidak akan kita bawa, teman-teman. Waktu kita meninggal, ya, nggak ada yang bisa kita bawa. Walaupun kita punya seluruh dunia ini, nggak bisa dibawa, nggak ada gunanya, ya kan? Jadi, hati kita jangan terpaut pada kekayaan, ya, tapi harus berpaut kepada Tuhan. Nah, Kak Vita ada video nih tentang seorang kakek. Dia hobinya, teman-teman, mengumpulkan harta. Oh, banyak uangnya ya, suka menabung. Tapi kenapa dipendam aja, tidak digunakan ya? Dia tidak menggunakannya untuk dirinya sendiri, bahkan untuk orang lain, apalagi nggak mungkin ya. Lalu apa yang terjadi ya? Nah, teman-teman mau kan lihat? Yuk sama-sama kita saksikan videonya. Long ago, there lived an old man. He lived in a village and was a miser. He didn't like to spend any money, even though he had plenty. The old man had earned a lot of money when he was young, but he hadn't spent any of it. He had put all the money in a pot and hidden it in a hole in his garden. Every night, the old man would tiptoe to the garden and then carefully count his money. 1,000, 2,000, 3,000. One night, a thief entered the old man's garden. I don't think I'll find anything here. The owner of this house must be very poor. But just as the thief was about to go, the old man walked into the garden. So the thief hid behind a tree, and the old man dug out his pot of money as usual. Huh? The thief was shocked when he saw how much money the old man. He then quietly dug the pot out and took away the money. The following night, the old man went to count his money again. Huh? Someone has dug up my pot and stolen all my money. The old man began to weep so loudly that all the neighbors gathered to see what had happened. Someone has stolen all my money. I had hidden it here in the garden. Huh? You had hidden your money in the garden? But why did you do that? Why didn't you keep it in a cupboard or a safe in your house? I didn't want to spend my money, and I thought it would be much safer here. The old man's neighbors were very surprised by the old man's answer. One of them picked up a rock and put it in the hole in the ground. From now on, you can think that this rock is your money, for it makes no difference. It's always wise to save some money for a rainy day, but if you don't spend your money on yourself, even when you need it the most, it really is of no use to you. The old man felt very foolish. He wished that he had used some of his hard-earned money on himself. Nah, teman-teman gimana? Jangan ya sampai seperti kakek-kakek yang ada di video tadi. Wah, uangnya banyak sih, hartanya banyak. Ya, bagus, suka menabung itu bagus. Tapi ya, kalau dia hanya mengumpulkan harta kemudian dipendam, dia tidak gunakan baik untuk kebutuhannya sendiri maupun untuk kebutuhan orang lain, menolong orang lain. Terus apa gunanya? Untuk apa? Toh pada akhirnya apa yang terjadi? Hilang kan hartanya? Dia dapat apa? Tidak dapat apa-apa. Hilang, lenyap karena dicuri orang. Nah, itulah teman-teman ya. Tuhan ingin ya agar kita diperkaya bukan hanya dalam hal materi, teman-teman ya, tetapi juga dalam hal-hal yang bersifat kekal. Contohnya seperti kaya dalam kasih ya. Jadi Tuhan mau tuh kita lebih
kaya dalam kasih kita ya. Kita mengasihi orang lain, mengasihi teman-teman kita, bahkan juga mengasihi diri sendiri ya. Jangan pelit, buat diri sendiri aja kok pelit ya. Jangan ya. Nah, terus Tuhan juga mau supaya kita diperkaya dalam hal sukacita, ya, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Wah, itu buah roh dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ya. Nah, juga Tuhan mau supaya kita kaya dalam iman, teman-teman. Ya, hal ini tidak akan rusak ya. Jadi kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri tidak akan rusak karena karatan. Nggak akan karatan. Bahkan tidak akan dicuri orang, teman-teman ya. Nah, hal-hal ini bersifat kekal. Dengan demikian kita menjadi anak-anak Tuhan yang berbahagia, yang jadi berkat bagi banyak orang. Oke teman-teman, jadi apa yang harus kita lakukan teman-teman? Dari pelajaran ini, dari cerita firman Tuhan ini, kita mau belajar bahwa kita harus fokusnya mengumpulkan harta yang bersifat kekal ya. Seperti apa tadi? Kasih ya, buah roh ya, sukacita, kebaikan ya. Seperti itu ya teman-teman. Jangan lupa juga kita juga harus kaya dalam iman kepada Tuhan Yesus ya. Jadi apapun yang kita kerjakan, lakukan ya, yang kita usahakan, jangan lupa bahwa kita juga harus fokus untuk mengumpulkan hal-hal yang bersifat kekal ya, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Yes. Siap lakukan kebenaran firman Tuhan, teman-teman? Siap, Kak. Oke, mantap. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Nah, ayat hafalan kita untuk minggu ini adalah dari Matius 6 ayat 21 ya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Coba ulang sekali lagi teman-teman. Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi hati-hati, jaga hati. Oke. Nah, karena minggu ini adalah minggu terakhir di bulan Mei, ya, kami dari Sekolah Minggu di Udara mengucapkan happy birthday to Hero, happy birthday to Rafael, juga happy birthday untuk semua teman-teman yang pada bulan ini merayakan ulang tahun. Wish you all the best. God bless you all. Yeah. Oke, teman-teman, yuk sama-sama kita berdoa. Oke? Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami sudah dengar hari ini ya Bapa. Kami belajar bahwa kami harusnya lebih fokus mengumpulkan harta yang bersifat kekal seperti kasih, sukacita, kesabaran, damai sejahtera, kesetiaan, penguasaan diri, buah roh yang ada dalam hidup kami harus semakin kami tingkatkan Tuhan sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Tuhan, berkatilah ya Bapa untuk teman-teman yang sudah ikut beribadah hari ini ya Bapa, ikut menyaksikan Sekolah Minggu di Udara, walaupun mereka di rumah, Tuhan akan terus memberkati hidup mereka, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan dalam sekolah mereka, studi mereka. Tuhan Yesus memberkati, berikan hikmat-Mu, kepandaian-Mu ya Bapa. Engkau akan mencampur tangan baik dalam setiap kebutuhan mereka, apa yang mereka perlukan Tuhan ketika mereka datang sama Tuhan, ketika mereka berseru, ketika mereka meminta kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang akan menjawab apapun Tuhan yang menjadi kebutuhan mereka sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa menyerahkan untuk teman-teman kami yang berulang tahun di bulan ini ya Bapa. Berkati Hero, berkati Rafael, berkati juga teman-teman lain yang mungkin berulang tahun di bulan ini ya Bapa. Tuhan akan melimpahi dengan segala berkat Tuhan. Anugerah Tuhan tercurah atas kehidupan anak-anak-Mu ini. Mereka akan terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, takut akan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati orang tua, teman-teman kami ini juga Tuhan, Kau berkati dalam setiap pekerjaan mereka, usaha mereka, pelayanan mereka, apapun yang mereka kerjakan, lakukan Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur dan kami kembalikan segala pujian kami, hormat kami hanya kepada Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. God bless you, shalom.
Nah, teman-teman sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik kan? Sudah dong Kak Keisha. Nah, kalau Kak Desi hari ini belajar apa nih Kak? Kak Desi belajar bahwa tidak salah loh jika kita ingin memiliki harta benda ataupun uang dengan cara yang tentunya sesuai dengan firman Tuhan Kak Keisha. Namun fokus kita jangan hanya mengumpulkan harta benda saja, melainkan harus lebih fokus mengumpulkan harta yang kekal Kak Keisha. Ada contohnya nggak Kak Desi? Tentunya ada dong. Nah, contohnya kasih kita harus semakin bertambah. Dan iman percaya kita juga harus semakin bertambah. Wah, benar sekali Kak Desi. Jadi teman-teman, yuk kita mau lakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari ya teman-teman. Oke, siap Kak Keisha. Siap. Sekarang kita mau sama-sama mengerjakan aktivitas. Aktivitas sekolah minggu di udara. Teman-teman, aktivitas kita hari ini kita mau main tebak-tebakan nih yang sesuai dengan firman Tuhan kita hari ini. Nah, hal baik apa yang teman-teman bisa lakukan ketika teman-teman melihat ibu sedang memasak? Apa nih yang teman-teman bisa lakukan? Oke, pertanyaan yang kedua, hal baik apa yang teman-teman bisa lakukan ketika melihat ayah sedang kecapean saat pulang kerja? Kira-kira apa ya yang dilakukan ya? Oke, pertanyaan yang ketiga, hal baik apa yang teman-teman bisa lakukan ketika melihat adik sedang sakit? Nah, apa yang teman-teman bisa lakukan? Oke teman-teman, aktivitas kita sudah selesai. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, seperti itu teman-teman. Jangan lupa kerjakan, terus kirimkan ke Sekolah Minggu di Udara. Ya, ibadah kita sudah selesai. Ya, sudah selesai Kak Keisha. Oke deh teman-teman, kita pamit ya. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.